semuanya positif sekali. Alhamdulillah, terima kasih Suhil untuk kesempatan yang sekian kali. Saya senang sekali tadi kata Suhil ini adalah latihan. Jadi ini betul-betul latihan buat saya. Yang sebelumnya saya bergetah, mungkin saat ini juga saya masih bergetah. Yang belum bisa saya kendalikan adalah bagaimana bisa ngomong dengan lembut. Itu sih masih susah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mengucapkan selamat datang buat teman-teman yang berhadir. Perkenalkan, nama saya Dena. Kegiatan sehari-hari sama kayak Rinaldi, saya berwirausaha. Hari ini saya mau ngangkat satu topik yang udah biasa kita alami. Itu masih ada hubungannya dengan tadi apa yang diutarakan sama Bang T, sama Syakira, yaitu adalah overthinking. Karena overthinking ini udah pasti, semua kita udah pasti pernah ngalaminnya. Apakah itu overthinking yang hal yang sepele atau paling berat sekalipun. Dan setiap orang pasti udah pernah mengalami beberapa kali overthinking dengan masalah yang berbeda-beda. Dan setiap orang dengan umurnya, dengan kapasitasnya, otomatis overthinking dengan masalah yang tingkatnya berbeda-beda. Oke, kita bedah dulu sedikit dari arti dari overthinking, karena itu diambil dari bahasa Inggris, otomatis over itu berlebihan dan thinking itu berpikir. Semuanya udah pernah ngalamin overthinking. Sebenarnya bagus nggak sih overthinking itu? Kalau menurut saya overthinking itu bagus ya, karena overthinking itu adalah salah satu usaha kita bagaimana kita mempertahankan hidup, bagaimana mempertahankan sikap kita. Jangankan manusia, hewan juga overthinking sebenarnya. Jadi yang jadi permasalahan adalah ketika overthinking itu lebih besar dari masalah. Itu yang harus harus bisa kita kendalikan. Jangan sampai overthinking itu masalah sebenarnya kecil tapi kita mikirnya sampai nggak bisa tidur. Relevan ya? Jadi ada ciri-ciri, beberapa ciri yang ngalamin overthinking. Saya juga udah pernah ngalamin beberapa kali di setiap fase waktu yang berbeda, umur yang berbeda, dengan masalah yang berbeda. Tapi apa yang saya rasakan adalah pertama kali saya ngerasa overthinking pasti ada masalah. Yang saya rasain pertama adalah sakit kepala. Di saat saya berpikir terlalu keras atau cemas, itu pasti ada rasa sakit kepala. Yang kalau misalnya belum teratasi, mungkin lebih naik lagi levelnya adalah sakit perut, kayak berangin. Nah, kemudian lebih dalam lagi, misalnya bisa nggak fokus. Karena kita terlalu fokus sama masalah, jadi kita nggak bisa fokus dengan hal yang lain. Itu aja berpikir berulang-ulang, kayaknya nggak ada solusi gitu. Jadi mungkin kalau orang ajak ngomong, yang bawaannya kita adalah ya itu negatif, orangnya negatif, kita bisa jadi toksik. Bisa ketemu sama orang, bawaannya marah-marah, ya kita juga mempengaruhi orang untuk gak enakan sama kita. Kemudian bisa jadi ciri-ciri yang lain adalah kita nggak percaya diri sama diri sendiri. Karena apa yang kita pikirkan, mungkin kita nggak pede ya, aku bisa nggak nyelesain tugas ini nggak ya. Mikirnya terlalu dalam, mikirnya aku nggak mampu gitu. Padahal seandainya kita stop berpikir, oke, kita tahu dulu masalahnya, baru kita cari solusinya seperti apa. Gitu. Apalagi itu dia masalah saya blank. Jadi saya pernah ngalamin yang mana overthinking itu karena merasa salah ngambil keputusan. Saya pikir saya ngambil keputusan ini tujuannya adalah supaya cepat-cepat selesai. Ternyata waktu itu saya merasa terjebak. Saya memilih, kenapa saya harus memilih misalnya supervisor itu. Tapi justru dari supervisor ini saya belajar banyak hal tentang bagaimana saya harus berkomunikasi dengan orang tersebut. Karena beda orang, beda cara kita cari komunikasinya. Mungkin kalau saya tipe kalau komunikasi to the point, kalau ada masalah segera selesaikan. Tapi saya berhadapan dengan orang ini, saya mau ngomong menyelesaikan masalah, tidak ada solusi. Jadi silahkan kamu ngerjakan sesuai dengan perintah saya. Jadi tidak ada jalan tengahnya, nggak ada win-win solutionnya. Kalau kamu mau cepat selesai, ya ikutin cara saya. Dan itu betul-betul membuat saya kenapa harus begini ya. Karena pengalaman sebelumnya misalnya bekerja, ya kita kalau misalnya ada masalah, ya kita cari jalan tengahnya supaya bisa selesai masalah. Itu sangat-sangat berat sih buat saya.
Nah, gimana caranya kita supaya bisa menghandle overthinking nih? Jadi ada 5 cara gimana cara bisa kita mengurangi handle. Yang pertama adalah rilis dulu stresnya kita, apa yang kita pikirkan. Kalau menurut saya cara yang pertama yang paling menenangkan itu adalah sabar dan sholat. Jadi itu sesuai dengan surat Al-Baqarah 153. Jadikan salat dan sabar kamu itu, salat dan sabar itu adalah sebagai penolong pertama. Karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi apa yang selalu saya lakukan waktu itu adalah, oke, saya balik lagi ke Allah. Karena mungkin memang itu kesalahan saya. Waktu itu saya berpikir itu kesalahan saya mengambil keputusan yang salah atau terburu-buru waktu itu. Ya kita ngadu semuanya, apa aja salah kita. Ya ngadu seolah-olah ada Allah di situ, merasa ada Allah. Dan kemudian adalah acknowledge, kita harus cari tahu apa sih masalah kita ini, apa sih harus kita lakukan. Jadi jangan sampai masalah itu kita bawa-bawa terus. Seharusnya masalah itu kita taruh dulu, baru kita cari solusinya seperti apa. Solusinya ya pertama, karena kita manusia ya kita pasti cari manusia lagi untuk bercerita. Dan cari manusia atau teman yang kira-kira dia mampu atau punya kapasitas untuk mendengar masalah kita, supaya bisa kasih input atau paling tidak bisa menenangkan kita sih. Kan kalau misalnya input dikasih itu pun kita juga harus filter lagi ya, apakah input dari dia, solusi dari dia, jalan keluar dari dia, apakah bisa kita lakukan atau tidak. Jadi kita harus tahu kapasitas kita dengan solusi itu, apakah kita bisa ambil atau tidak. Kemudian selanjutnya itu adalah action. Setelah kita tahu solusinya apa, ya bergerak, jangan di situ-situ terus. Kita nggak tahu ini berhasil apa enggak kalau kita nggak coba, jadi bergerak. Dan yang terakhir itu adalah nikmatin prosesnya. Karena setiap ujian yang kita lalui itu sebenarnya tujuannya adalah membuat kita untuk belajar supaya kita bertumbuh, jadi yang lebih baik lagi, apakah itu dari segi karakter kita, dari cara pemikiran kita, dan itu akan membuat kita jauh lebih dewasa sih. Ya segitu menurut pengalaman deh saya. Mungkin saya tahu kayak si Ramadan udah pernah ngalamin overthinking dari cerita yang sebelumnya atau kawan-kawan yang lain. Ya ini saya sharing sedikit tentang pengalaman saya, gimana sih saya menghadapi overthinking yang berlebihan dari masalah yang udah pernah saya lewatin beberapa tahun lagi. Terima kasih, semoga bisa jadi inspirasi. Oke, terima kasih Kak Dana. Silakan teman-teman, ada yang ditanyakan, wah langsung Ramadan nih.